Bagaimana caranya mobil-mobil dan tim Formula One bisa berpindah dari satu negara ke negara lain hanya dalam hitungan hari? Minggu ini balapan di Inggris, seminggu kemudian seluruh pedok sudah berdiri di Hungaria. Lalu pindah lagi ke Belgia, Italia, Singapura, hingga Amerika Serikat, dan seterusnya. Padahal yang dipindahkan bukan hanya 20 mobil balap. Ada ribuan ton peralatan, ratusan truk, pesawat kargo, kontainer, dan ribuan kru yang harus tiba tepat waktu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, apa yang akan terjadi jika ada satu saja pengiriman yang terlambat? Bisakah sebuah tim gagal balapan hanya karena logistik? Kita bahas kisah operasi logistik paling rumit yang pernah ada di dunia balap. Banyak orang mengira sebuah tim Formula One hanya membawa 2 mobil balap. Padahal kenyataannya jauh lebih besar. Satu tim F1 membawa hampir seluruh rumah kecil mereka ke setiap sirkuit. Di dalamnya terdapat 2 mobil balap lengkap, sasis cadangan, sayap depan dan belakang, suspensi, rem, velg, peralatan pit stop, komputer, server data, monitor, radio komunikasi, ratusan sensor elektronik, alat ukur perkakas mekanik, generator, pendingin ruangan, hingga perlengkapan dapur dan hospitality untuk tamu sponsor. Semua itu dikemas dalam ratusan peti khusus. Total berat perlengkapan satu tim bisa mencapai sekitar 40 hingga 50 ton. Kalikan dengan 11 tim. Artinya, setiap akhir pekan balapan, lebih dari 400 ton perlengkapan harus berpindah dari satu negara ke negara lain. Dan angka itu belum termasuk perlengkapan milik FIA, Formula One Management, pemasok ban, kru siaran televisi, hingga peralatan medis. Secara keseluruhan, beban logistik Formula One bisa melampaui 1000 ton sepanjang rangkaian operasional global. Gak heran jika banyak orang menyebut pedok Formula One sebagai kota kecil yang terus berpindah. Satu fakta yang mungkin gak banyak orang tahu, begitu balapan hari Minggu selesai, perlombaan malah baru dimulai. Saat penonton meninggalkan tribun, kru logistik justru memulai pekerjaan mereka. Mobil langsung dibawa ke garasi, sayap depan dilepas, ban dicopot, komponen elektronik diamankan. Seluruh garasi mulai dibongkar, lantai garasi yang tadi terlihat rapi di televisi kini diangkut satu persatu. Monitor dimasukkan ke dalam kotak. Kabel digulung, komputer dimatikan, bahkan kursi dan meja hospitality ikut dikemas. Setiap barang memiliki barcode dan lokasi penyimpanan yang sudah ditentukan. Tidak boleh ada satu baut pun yang hilang. Karena jika ada satu komponen penting tertinggal, dampaknya bisa terasa di balapan berikutnya. Semua proses ini biasanya hampir selesai hanya dalam beberapa jam. Sementara sebagian kru masih membereskan pedok, sebagian lainnya sudah menuju bandara atau terminal logistik. Mereka bekerja melawan waktu. Bagaimana Formula One berpindah negara? Jawabannya adalah kombinasi 3 mode transportasi. Yang pertama adalah truk. Untuk balapan di Eropa, truk menjadi tulang punggung logistik Formula One. Setiap tim memiliki belasan truk besar yang membawa garasi, suku cadang, peralatan kerja, hingga hospitality. Jika balapan berlangsung berurutan di negara-negara Eropa, konvoi truk akan langsung berangkat begitu proses pembongkaran selesai. Namun ketika kalender berpindah ke Asia, Amerika, atau Timur Tengah, truk tidak lagi cukup. Disinilah pesawat kargo mengambil alih. Puluhan kontainer khusus dimuat ke dalam pesawat berbadan lebar. Mobil, peralatan elektronik, hingga perlengkapan pit stop diterbangkan ribuan kilometer menuju negara berikutnya. Sementara itu, barang-barang yang tidak terlalu mendesak seperti furnitur hospitality dan perlengkapan besar dikirim menggunakan kapal laut jauh hari sebelumnya. Dengan cara ini, Formula One mampu menjaga ritme balapan yang hampir berlangsung setiap minggu. Inilah salah satu rahasia terbesar logistik di Formula One. Tim tidak hanya memiliki satu set perlengkapan. Mereka memiliki beberapa set yang bekerja secara bersamaan. Misalnya, satu set sedang digunakan di balapan minggu ini, set lain sudah berada di negara berikutnya. Sementara set berikutnya masih berada di atas kapal menuju seri yang berlangsung beberapa minggu kemudian. Kenapa harus sebanyak itu? Karena jika hanya memiliki satu set, mustahil Formula One bisa mengikuti kalender yang sangat padat. Dengan sistem ini, logistik dapat bergerak secara paralel. Saat satu balapan berlangsung, persiapan untuk 2 atau 3 balapan berikutnya sebenarnya sudah berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik.
Bayangkan sebuah pesawat kargo mengalami gangguan, atau cuaca buruk membuat pengiriman tertunda, atau proses bea cukai memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Bagaimana jika logistik ini terlambat? Apa yang akan terjadi? Efeknya bisa sangat besar. Garasi tidak bisa dibangun, mobil belum bisa dirakit, komputer telemetri belum tersedia, peralatan pit stop belum lengkap, bahkan mekanik tidak bisa mulai bekerja. Jika keterlambatan berlangsung lama, tim bisa kehilangan waktu latihan bebas. Padahal sesi latihan sangat penting untuk mencari setelan mobil terbaik. Tanpa data latihan, strategi balapan menjadi jauh lebih sulit. Dalam kondisi fatal, tim bahkan berisiko tidak bisa mengikuti sesi resmi sesuai jadwal. Untungnya, Formula One memiliki sistem cadangan yang sangat ketat sehingga kemungkinan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Situasi seperti ini bukan sekedar teori. Pada beberapa kesempatan, pengiriman kargo Formula One memang pernah mengalami keterlambatan. Cuaca buruk, masalah penerbangan, hingga gangguan operasional bandara pernah membuat sebagian perlengkapan tim datang lebih lambat dari jadwal. Akibatnya, kru harus bekerja hingga larut malam bahkan menjelang pagi untuk mengejar waktu sebelum sesi latihan dimulai. Salah satu contoh yang cukup menyita perhatian terjadi ketika sebagian kargo menuju Grand Prix Tiongkok mengalami keterlambatan karena gangguan penerbangan. Beberapa tim tidak bisa langsung membangun garasi sesuai jadwal. Meski akhirnya seluruh perlengkapan tiba dan balapan tetap berjalan, kru harus bekerja ekstra keras agar semuanya siap tepat waktu. Inilah mengapa logistik sering disebut sebagai balapan yang tidak pernah disiarkan. Ketika kita menonton Formula One, kamera lebih sering menyorot pembalap. Padahal di balik mereka ada ribuan orang yang bekerja. Mulai dari mekanik, insinyur, staf hospitality, petugas logistik, kru televisi, marshal, petugas medis, hingga operator sistem komunikasi. Jumlah personel yang berpindah dari satu seri ke seri lainnya bisa mencapai ribuan orang. Belum lagi ratusan truk, beberapa pesawat kargo, puluhan kontainer laut, dan ribuan peti peralatan. Koordinasi sebesar ini hanya bisa berjalan karena semuanya direncanakan jauh sebelum musim dimulai. Setiap jadwal keberangkatan, rute perjalanan, hingga urutan pembongkaran sudah disusun secara rinci. Formula One kini tidak hanya mengejar kecepatan di lintasan, mereka juga berusaha membuat logistik menjadi lebih ramah lingkungan. Salah satunya dengan menyusun kalender balapan berdasarkan wilayah agar perjalanan lebih efisien. Misalnya, balapan di kawasan Amerika dikelompokkan dalam periode yang berdekatan. Begitu pula dengan Timur Tengah dan Eropa. Selain itu, penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan mulai diperluas untuk mengurangi emisi karbon. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari target Formula One untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2030. Artinya balapan masa depan bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tapi juga siapa yang paling efisien. Ternyata di balik setiap start ada ribuan orang yang sudah lebih dulu berlomba. Mereka bukan pembalap, mereka adalah tim logistik. Mereka memastikan setiap baut, setiap komputer, setiap ban, hingga setiap alat pit stop tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Balapan pertama di setiap akhir pekan Formula One bukanlah balapan di lintasan, melainkan balapan melawan waktu yang terjadi di jalan raya, di pelabuhan, dan di bandara. Tanpa mereka, lampu start mungkin tidak akan pernah menyala.